Di video ini saya ingin mencoba mengerjakan soal ini. Yang pertama, buatlah topologi seperti gambar di atas. Ini sudah saya kerjakan. Kemudian komputer 1 diberi IP sesuai dengan ketentuan ini juga sudah saya kerjakan. Kemudian komputer 2 adalah komputer tempat saya merekam ini. Cara memberi IP-nya, klik aja start, kemudian ketik network, view network connection. Klik kanan adapter yang ingin diberi IP, properties, Internet Protocol version 4, properties. Use the following IP address: 172.16.1.101, 255.255.255.252 ya, karena /30. Gateway adalah IP router yang nyambung ke komputer 2, yaitu yang nyambung ke komputer 2 adalah Ether 3 mikrotik 2. Maka IP dari gateway adalah IP dari Ether 3 mikrotik 2, 172.16.1.102. Di sini ada DNS 8844. Oke, close. Sudah, HP penguji mendapatkan IP dan DNS dari mikrotik 2 WLAN 1. Dari sini ya, ini saya tunda dulu karena harus menyeting di mikrotik 2. Baik, saya masuk ke mikrotik 1. Secara aslinya ya hal ini tidak bisa dilakukan pada satu komputer ya. Karena kalau dari topologi itu mikrotik 1 hanya bisa di remote dari komputer 1, sedangkan mikrotik 2 hanya bisa di remote dari komputer 2. Untuk keperluan rekaman ini saya memodifikasi sedikit topologinya sehingga saya bisa remote kedua mikrotik di satu komputer ini agar bisa kelihatan di rekaman ya. Yang pertama saya kerjakan mengubah identity dulu pada mikrotik 1, kemudian saya beri nama, dan ini sangat saya rekomendasikan untuk memberi identity ini disertai dengan nama karena bisa jadi nanti ada banyak yang praktek, kemudian ada banyak yang memakai identity mikrotik 1. Kemudian sama pada mikrotik 2 juga saya beri identity, sistem, identity. Pada mikrotik 1 ada ketentuan IP. Yang pertama, enter 1, sumber DHCP client, masuk ke menu IP DHCP client, tambah interface ether 1, oke. Dia akan dapat IP. Nah, seperti ini. Kemudian ether 2, ether 3 statik. Cara mengaturnya ada pada IP address tambah 10.00.102/30. Mikrotik paham slash ya, jadi ini memudahkan untuk konfigurasi. Pilih ke Ether 2 interface-nya dan kerjakan cara yang sama untuk Ether 3. Sambil dicek ya, karena kalau salah IP ini bisa gawat ya. Oke. Masuk ke mikrotik 2, caranya sama ya. Saya jeda dulu videonya karena ya caranya sama, IP address ya, untuk menghemat durasi video. Baik, ini udah saya beri IP Ether 2. Yang ini ya, 10.1.1.102, Ether 3 172.16.1.102 dan WLAN 1 192.168.10. Di sini ada ek adalah nomor absen. Di sini saya pakai angka 10.254/24. Di sini yang interface WLAN 1 masih merah. Ini karena biasanya di sini ada disable interface-nya. Masuk ke menu wireless, kemudian klik wireless-nya, kemudian conteng. Nah,
Kalau kita lihat harusnya udah hitam. Nah, sudah hitam tapi masih miring ya karena nggak ada kawannya yang connect. Di sini ada WLAN 1 di Mikrotik 2 itu memancarkan SSID dengan nama siswa ya. Kita klik 2 kali. Kalau dia memancarkan SSID berarti modenya adalah IP bridge. Kemudian SSID-nya kita ganti dengan nama siswa. Oke. Dan HP penguji tadi mendapatkan IP dan DNS dari Mikrotik 2 WLAN 1, berarti ada fungsi DHCP server pada Mikrotik 2. Masuk ke menu IP, kemudian DHCP server. Pada tab DHCP setup, pilih interface-nya WLAN 1, next. Ya. Ini gateway ya. Gateway ini otomatis adalah IP dari WLAN 1 yang ini tadi. Biasanya sudah otomatis ya, tinggal di next saja. Next. DNS server. Di sini memang tidak ada ketentuan, namun kalau kita lihat dari IP DNS komputer 1 dan komputer 2 adalah 8844, maka di sini saya masukkan IP DNS-nya 8844. Next. Oke. Untuk menguji saya pakai HP ya, yang saya udah mirror. Di PC ya, saya connect dulu ke ya ini. Kemudian saya cek apakah dia dapat IP ya di pengaturan ini view. Nah, ini IP-nya 192.168.10.253, berarti HP sudah dapat IP. Mikrotik 2 juga tadi sudah saya beri IP. Buat 3 user di sini di Mikrotik 2 disuruh buat 3 user, namun saya tunda dulu untuk yang ini. Saya lanjut ke langkah ke-6, semua perangkat komputer Mikrotik dan HP penguji dapat terhubung ke internet. Dan ini juga masukan ya, saat kita baca soal, instruksi kita baca dulu dari awal sampai selesai sehingga kita bisa mengetahui yang mana yang mudah dikerjakan duluan. Untuk mengetahui semua perangkat terhubung ke internet, tentu yang pertama dites adalah dari Mikrotik 1 ya, karena ini yang langsung nyambung ke internet di sini. Berarti kita ke Winbox Mikrotik 1. Cara ngetesnya pakai terminal. Kita ping saja google.com. Nah, kalau dia menjawab seperti ini, ada IP hostnya, ini adalah IP dari google.com, maka Mikrotik 1 ini connect internet. Kemudian kita tes dari komputer 1. Komputer 1 saya pakai Linux yang saya olah di VirtualBox untuk memudahkan saja perekaman ini. Namun kalau pakai Windows caranya sama, bisa pakai start, kemudian command prompt cmd, kemudian di ping ke google.com. Kalau responnya lama seperti ini, ada kemungkinan dia belum connect ya. Di sini ada yang terlewat, yaitu pengaturan NAT. Masuk ke menu IP firewall, kemudian pada tab NAT tambahkan aturan NAT. Pada bagian general, chain-nya adalah src NAT, out interface-nya adalah ether 1, yaitu ether yang mengarah ke internet. Kemudian action-nya kita ganti ke masquerade. Oke. Sekarang kita cek lagi ping Google. Nah, kalau responnya seperti ini berarti sudah nyambung ya. Muncul IP dari Google di situ 172.253 dan seterusnya. Memang IP-nya bisa beda ya dari saat kita ping pakai Mikrotik tadi. Tapi nggak apa-apa, yang jelas kalau muncul IP-nya itu berarti Mikrotiknya atau perangkatnya udah nyambung ke internet. Memang Google ini IP-nya beda-beda ya. Kemudian kita tes dari Mikrotik 2 yang ini. Cara ngetesnya sama. Ping google.com. Harusnya belum bisa ya, karena di sini ada beberapa aturan dulu. Kita routing dulu di sini, untuk mudahnya kita pakai routing statik. IP route, tambahkan, saya memakai default route saja yaitu 00000. Gateway-nya adalah IP router tetangga yaitu ether 3.
di Mikrotik 1. Berapa IP-nya? 10.11.101. Nah, tidak perlu diberi subnet, Mas. Oke. Dan pada Mikrotik 2 ini juga perlu aturan NAT ya, seperti halnya pada Mikrotik 1. Namun yang bedanya adalah out interface-nya di sini pakai Ether 2. Nah, seperti ini ya. Action-nya sama, Mas Kuret. Baik, saya kira ini udah bisa connect, kita coba. Masih belum connect, di sini ada kendala di DNS server. Kita atur IP DNS server untuk Mikrotik 2. IP, masuk ke menu IP, kemudian DNS. Di sini masukkan IP DNS yaitu 8844 ya. Oke. Tapping lagi. Nah, muncul IP dari Google, berarti Mikrotik 2 sudah tersambung ke internet. Videonya saya pecah jadi 2 ya. Sekian dulu untuk video pertama ya, karena alat perekamannya ini tidak bisa merekam lama, hanya sekitar 10 menitan. Sampai jumpa di video kedua.